Selamat datang kepada rekan-rekan wartawan dan rekan-rekan relawan semuanya. Sebentar lagi mungkin akan kita mulai acaranya. Harap bersabar sebentar. Udah lengkap semua ya Mbak Rima ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada rekan-rekan wartawan, relawan, dan Presidium Mercy, Dr. Yogi Prabowo, SPOT. Terima kasih telah meluangkan waktunya pada acara kita siang ini, konferensi pers terkait program ISO Mantau Mercy. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu pengantar dari Presidium Mercy, Dr. Yogi Prabowo, SPOT. Kepada Dr. Yogi, dipersilakan, Dok. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan media yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan nikmat sehingga kita bisa bertemu walaupun melalui Zoom untuk menginformasikan apa program yang akan Mercy lakukan dan sudah lakukan. Kita informasikan kepada teman-teman media. Jadi kita tahu bahwa akhir-akhir ini situasi di ibu kota dan juga di Indonesia pada umumnya dalam bidang kesehatan ini mengalami shock. Ya. Kenapa? Karena pelayanan kesehatan mengalami overload, kasus COVID outbreak ya, hingga meroket dimulai dari Kudus, Bangkalan, dan juga beberapa kota lain di Indonesia. Ini menyebabkan kolapsnya pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Tentu saja ini menjadi perhatian bagi kita semua, karena hari demi hari kita saksikan korban terus berjatuhan. Jadi bukan hanya pasien COVID yang berat, tetapi juga pasien COVID yang ringan menjadi sedang, sedang menjadi berat, dan yang berat menjadi wafat. Begitu juga dengan pasien-pasien yang non-COVID. Nah, ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran bagi kita semua. Dan saya kira semua sebagai anak bangsa, termasuk Mercy, harus bersikap dan juga melakukan upaya-upaya untuk membantu masyarakat menghadapi situasi yang sulit ini. Dan tentu saja situasi yang sulit ini sudah menjadi perhatian dunia, yang sudah menyoroti Indonesia bukan hanya terkait dengan pertambahan jumlah kasus COVID di Indonesia yang semakin hari semakin meningkat, tetapi juga terkait dengan tingginya angka kematian yang kita bisa lihat pada begitu sibuknya penguburan massal ataupun penguburan pasien-pasien COVID yang meninggal yang dilakukan oleh dinas pemakaman, dan mereka pun sudah kerepotan untuk menghadapi ini semua. Dan nanti kita dari Mercy sebagai lembaga yang memang kita fokus untuk membantu di bidang kegawat daruratan dan kebencanaan, kami merasa perlu untuk bersikap dan membuat suatu program untuk membantu masyarakat menghadapi situasi yang sulit ini. Nanti akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya, ada Dr. Tasku, spesialis penyakit dalam, ada Dr. Hadid, spesialis penyakit dalam, yang tentu saja sudah berjibaku menghadapi pasien-pasien COVID dalam keseharian, akan memberikan memaparkan program-program apa yang akan Mercy lakukan di masyarakat.
Dan tentu saja nanti kami akan membuka pertanyaan diskusi. Mungkin kami sebagai pimpinan Mercy mewakili presiden yang lain, saya mempersilakan kepada Dr. Hadiki barangkali untuk menyampaikan sesuatu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Secara waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang disampaikan oleh Dr. Yogi, kita hari ini akan ada sharing tentang program Isomantau ini dan beberapa hal terkait dengan penanganan COVID-19 di Indonesia. Bersama kita saat ini setelah hadir Dr. Hadiki Habib, spesialis penyakit dalam. Beliau akan menyampaikan sharing mengenai lumpuhnya triase di fasilitas kesehatan. Kepada Dr. Hadiki Habib, saya persilahkan. Silakan, Dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan media semuanya. Jadi terkait dengan kenapa Isomantau ini dikerjakan, ini saya sampaikan dulu bahwa program isolasi mandiri terpantau ini yang namanya sekarang ini sedang digalakkan, sebenarnya adalah kegiatan yang sudah rutin dikerjakan oleh tim Mercy sejak awal pandemi tahun 2020. Ya, sejak bulan Maret 2020 itu relawan Mercy itu melakukan kegiatan pemantauan terhadap pasien-pasien yang pada saat itu belum ketahuan status COVID-nya. Jadi di awal pandemi dulu swab itu dikerjakan hari ini, hasilnya baru 5 hari lagi. Nah, jadi pasien-pasien seperti ini banyak yang harus dikarantina untuk memastikan hasil swabnya, dan selama proses tersebut itu dipantau untuk diingatkan supaya menjaga jangan sampai melakukan penularan. Nah, ketika kondisi COVID yang sangat tinggi seperti yang periode kali ini, kegiatan isolasi mandiri ini harus diperkuat lagi dengan pemantauan, ya, karena tidak boleh isolasi mandiri dilepas begitu saja. Nah, kenapa kegiatan ini kita kampanyekan? Ya, karena kita harus paham bahwa COVID ini bukanlah penyakit 7 hari, ya. Jadi COVID bukan 7 days disease yang sakit demam 7 hari kemudian sembuh, itu bukan. Ya, dia bisa berhari-hari, berminggu-minggu malah. Ya, gejalanya bisa berminggu-minggu, sehingga pelayanan COVID, ya, pelayanan kesehatan COVID itu harus memikirkan kondisi-kondisi pemanjangan lama penyakit, ya, kondisi-kondisi pemanjangan lama penyakit. Kita juga harus paham bahwa dari banyaknya yang kasus COVID-19 ini, ada sebagian besar kasus yang sebenarnya kondisinya ringan, ya, sebagian besar kasus yang kondisinya ringan, akan tetapi butuh informasi, butuh edukasi, dan butuh tata laksana. Ya, walaupun ringan tetap ada keluhan, ada gejala yang mungkin tidak membahayakan, tapi dapat mengganggu produktivitas, ya, mengganggu kenyamanan diri, dan menimbulkan rasa takut, ya, gejala-gejala tersebut. Nah, ini butuh, ya, tata laksana, ya, gejala-gejala ini. Nah, tata laksana ini yang termasuk kalau dalam emergensi itu kondisinya kondisi yang relatif ringan, ya, pada kondisi bencana masuk ke dalam proses triase yang namanya kategori hijau. Atau kalau kondisi trauma itu istilahnya walking wounded. Ya, orang-orang yang walking wounded ini, yang triase hijau relatif ringan ini, banyak jumlahnya. Ya, banyak jumlahnya, dan yang memiliki kans paling besar untuk melalui penyakit ini dengan baik, ya. Nah, orang-orang ini harus dikelola, ya. Harus dikelola, dan bukan dikelolanya itu di layanan gawat darurat, ya. Karena kita tahu ketika masuk layanan gawat darurat, maka ini haruslah kondisi-kondisi pasien yang memang membutuhkan tata laksana medis yang lebih cepat dan lebih agresif. Nah, apabila layanan emergensi ini dipenuhi oleh kelompok-kelompok yang walking wounded, yang sebenarnya kondisi relatif ringan, tapi tidak dapat edukasi, tidak dapat pemantauan yang benar, orang yang jadi bergejala terus dan masih khawatir, maka beban pelayanan kesehatan rujukan atau emergensi
itu akan dipenuhi dengan kelompok-kelompok ini, dan kelompok yang memang betul-betul perlu itu malah jadi tidak dapat tata laksana yang adekuat. Ya, oleh karena itulah kita harus mendiversi, ya, melakukan diversi kasus-kasus yang relatif ringan ini kepada layanan-layanan primer. Ya, layanan primer inilah yang nanti dimulai dengan program isolasi mandiri terpantau. Ya, isolasi mandiri terpantau dapat dikerjakan juga dengan proses telemedicine. Ya, mau pakai telepon, mau pakai Zoom, mau pakai WhatsApp, mau pakai aplikasi lain, itu bisa. Akan tetapi juga kita harus tahu bahwa tetap Vaskes itu dibutuhkan. Ya, sehingga harus ada namanya poli-COVID. Ya, poli-COVID itu adalah poliklinik yang memang mengelola pasien yang statusnya COVID konfirmasi. Ya, kita tahu di puskesmas ada poli-influenza atau poly-influenza-like illness. Nah, ini masih dibedakan dengan poli-COVID, di mana yang datang memang orang-orang dengan kasus COVID konfirmasi. Karena orang-orang dengan COVID ini ada yang kondisi ringan tapi hamil, ada yang kondisi ringan tapi pasca operasi, ada yang kondisi ringan tapi butuh antenatal care, ada yang kondisi ringan tapi butuh hemodialisis, ya, ada yang kondisi ringan tapi butuh terapi suntikan, misalnya terapi suntikan untuk penambah darah, ya. Nah, hal-hal seperti ini harus dikelola di layanan primer atau layanan rawat jalan, ya, bukan di layanan emergensi. Nah, sehingga beban ini bisa terurai dan orang-orang yang dipantau itu tidak ada lepas pemantauan. Ya, dan yang kita harapkan juga ketika dipilih menjadi orang yang harus dikirim ke rumah sakit, dapat memang yang sesuai indikasi serta menurunkan masa rawat. Ya, menganjurkan orang untuk isolasi mandiri itu adalah usaha kita untuk menyelamatkan komunitas. Ya, bukan dokternya atau masyarakatnya kejam, ya, bergejala kok disuruh di rumah saja, bukan gitu. Tapi isolasi mandirinya itu tetap harus ada pemantauan. Pemantauan ini mesti dikerjakan secara berkelompok, tidak bisa tergantung individu. Ya, secara berkelompok, dan dari Mercy nanti Dr. Tashkuru akan menyampaikan bahwa sebagai organisasi memang harus terlibat untuk melakukan pemantauan dengan tetap berkoordinasi kepada fasilitas kesehatan setempat. Demikian Dr. Mbak Ica. Baik, terima kasih kepada Dr. Hadiki Habib. Selanjutnya kita masuk ke, ini mau tanya jawabnya di belakang aja ya. Kalau ada pertanyaan rekan-rekan wartawan atau rekan-rekan relawan boleh dicatat dulu. Nanti di akhir acara kita akan ada session tanya jawab. Selanjutnya akan ada pemaparan program Isomantau Mercy dari Ketua Tim Isomantau Mercy, Dr. Tashkuru Rizka, SPPD. Kepada Dr. Tashkuru dipersilakan. Silakan, Dok. Baik, terima kasih kepada moderator. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada Presidium Dr. Yogi Prabowo, SPOT, Dr. Hadiki Habib, SPPD, dan teman-teman media yang sudah meluangkan waktu pada siang hari ini. Saya di sini akan memaparkan tentang program Isomantau yang diadakan oleh Mercy. Nah, program Isomantau ini sendiri dilatar belakangi seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Habib, karena kasus COVID yang semakin meningkat dan ini merupakan suatu bencana. Nah, salah satu upaya kita untuk mencegah overload-nya pasien-pasien yang seharusnya tidak harus dirawat di rumah sakit, sehingga kita buatlah program Isomantau di Mercy ini. Nah, program Isomantau ini sebenarnya memang sudah pernah kita lakukan, seperti tadi juga sudah disinggung pada Maret 2020. Waktu itu kondisi perbaikan, jadi kita stop, dan ketika 1 bulan terakhir kita melihat cenderung kasus COVID meningkat, kita adakan lagi program Isomantau ini. Nah, bagaimana sih cara untuk seseorang itu ikut program Isomantau? Nah, program Isomantau ini sudah berjalan sejak tanggal 30 Juli 2021, ya kurang lebih sudah sekitar 5-6 hari.
Dan nanti bagi pasien-pasien yang mengalami COVID konfirmasi yang sudah positif dibuktikan dengan adanya bukti PCR swab atau antigen bagi yang bergejala, nanti akan mendaftar ke Mercy. Kita sudah sebarkan berita untuk program Isomantau ini melalui medsos dan WhatsApp gitu ya, media sosial kita yang lain. Dan ketika pasien itu sudah mendaftar, kemudian nanti akan diterima oleh admin. Nah, nanti ada dokter tim yang akan melakukan screening apakah pasien ini memang sesuai cocok untuk dilakukan program Isomantau, karena kan seperti kita ketahui bahwa tidak semua pasien COVID ini bisa dilakukan Isomantau, sehingga yang gejala-gejala ringan dan tanpa gejala lah, dan untuk faktor lain adalah kesiapan dari tempat tinggal pasien itu juga, yaitu juga perlu kita lihat kalau misalnya sudah kita nilai pasien ini layak untuk dilakukan Isomantau oleh tim screening, kemudian pasien ini akan di follow up dengan relawan medis dari Mercy. Follow up ini dilakukan dengan telemedicine, karena kita tahu sejak pandemi ini orang-orang lebih cenderung lebih terpapar lebih banyak dengan gadget gitu, dan telemedicine ini juga sudah banyak digunakan di banyak rumah sakit gitu. Jadi dengan adanya program Isomantau ini kita optimalisasi dari kebiasaan pasien-pasien yang memang mungkin sudah pernah telemedicine, sudah akrab dengan gadget, sehingga bisa menggunakan telemedicine dalam pemantauannya sehari-hari. Nah, nanti relawan medis pemantau ini akan memantau pasien tersebut dari mulai mendaftar ke kita sampai dia selesai isolasi. Jadi seperti kita mengunjungi pasien, kalau di rumah sakit itu mengunjungi pasien, tapi ini pasiennya tidak dikunjungi gitu, tapi pasiennya ditanyakan setiap hari bagaimana kondisinya, hari ini apa yang dikeluhkan, kemudian sudah dapat obat apa saja, dan nanti sifatnya kita bisa memberikan saran-saran medis, misalnya kalau perlu obat-obatan yang dibutuhkan itu kita bisa memberikan saran, kemudian jika ada pertanyaan, karena dukungan psikososial terhadap pasien selama isolasi mandiri ini sangat diperlukan. Pasien-pasien itu terkadang ada yang dia panik, cemas, dan dia positif, dia merasa saya harus ke rumah sakit, harus ke IGD, padahal sebenarnya tidak gitu, bisa untuk dirawat di rumah. Nah, dengan kita memberikan pendampingan selama dia isolasi mandiri di rumah, dari mulai dia mendaftar ke kita sampai selesai isolasi, diharapkan pasien-pasien itu tidak bingung, tidak panik, dan tahu apa yang harus dia lakukan gitu. Dan ini memang perlu koordinasi dengan fasilitas kesehatan primer tentunya, karena dalam perjalanan bisa saja pasien-pasien ini memang mengalami perburukan. Nah, ini yang akan kita arahkan kalau kondisi seperti ini harus ke puskesmas, harus ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Jadi yang pasien-pasien yang gejala ringan dan tanpa gejala ini bisa tetap di rumah gitu. Jadi mengurangi pasien-pasien yang datang ke IGD yang sebenarnya tidak perlu harus dirawat di rumah sakit gitu. Jadi dia hanya perlu isolasi mandiri dengan pemantauan. Sehingga kalau dengan pemantauan ini diharapkan tidak ada lagi yang misalnya isolasi mandiri, kemudian tidak tahu perburukan, datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi yang cukup berat, seperti itu. Untuk saat ini kalau mungkin sambil menunggu barangkali saya ingin menambahkan sedikit ya. Jadi kawan-kawan media sekalian, ya, jadi mengapa IGD kita di rumah sakit ini bisa penuh, bisa overload, bisa kolaps. Nah, ini yang harus ditata laksana oleh kita semua ya. Salah satunya adalah dengan program isolasi mandiri terpantau ini. Karena tadi apa yang lebih bahaya daripada COVID itu sendiri, yaitu adalah rasa ketakutan dan kepanikan. Jadi rasa ketakutan dan kepanikan ini bisa menyebabkan ya, kegagalan sistem pelayanan kesehatan yang ada di DKI dan juga di kota-kota seluruh Indonesia. Nah, ini berbahaya. Ya. Kenapa? Karena bisa menimbulkan yang namanya kematian
komunitas, mortalitas komunitas. Jadi yang terancam meninggal itu bukan hanya pasien COVID. COVID ringan bisa menjadi sedang, COVID berat bisa menjadi wafat, dan pasien-pasien non-COVID juga bisa meninggal. Kenapa? Karena rumah sakit overload. Overload ini sangat berbahaya. Mengapa? Karena bisa menimbulkan berkurangnya kualitas perawatan, berkurangnya atensi daripada tenaga kesehatan, sehingga kita tidak bisa mengatasi segala sesuatu yang terjadi apabila overload. Sedangkan rumah sakit tidak bisa menolak pasien. Karena itu tadi, apabila pasien yang ringan berdatangan ke rumah sakit, maka ini dampaknya bisa cukup berat, ya, karena akan menimbulkan overload dan bisa mengacaukan sistem pelayanan kesehatan. Nah, oleh karena itu, isoman-tau ini merupakan satu solusi untuk mengatasi hal tersebut. Yang ringan-ringan ini bisa dilakukan perawatan di rumah dengan pemantauan dokter, ya, sehingga bisa dipantau kapan kira-kira bisa dibawa ke rumah sakit, kapan tidak perlu. Nah, dalam situasi sekarang ini, apabila kita timbul sikap egoisme, ya, sikap panik dan sikap ketakutan, maka ini akan menenggelamkan sistem pelayanan kesehatan kita semua dan akan berdampak efek domino tadi, ya, yang namanya mortalitas komunal atau komunitas. Nah, jadi hari demi hari, jam demi jam kita saksikan kematian satu demi satu. Nah, ini yang menjadi perhatian kita semua, dan nanti kita bisa diskusikan. Nah, sebelum nanti videonya bisa diputar. Apa udah bisa ya? Baik, Ca, udah bisa diputar? Dr. Tashkuru? Apa? Ya, baik, saya kira. Baik, mungkin ada sedikit kendala teknis, mungkin sambil diperbaiki kita proses dulu ke session tanya-jawab ya, Dok, ya? Ya, silakan teman-teman media yang ingin mengkonfirmasi atau bertanya. Saat ini di chat udah ada beberapa pertanyaan dari Ardi Okezon, ada 4 pertanyaan, mungkin Dr. Hadiki Habib atau Dr. Yogi bisa, atau saya bacakan ya. Pertanyaan pertama, ini ada informasi pasien COVID-19 yang isoman diminta punya inhaler asma dan tetes hidung. Ada tanggapan, Dok? Dr. Hadiki atau Dr. Yogi, silakan, atau Dr. Tashkuru? Ini ke Dr. Tashkuru aja nih, Mbak Ica. Oke, Dr. Tashkuru dipersilakan. Iya, terima kasih kepada Mas Ardi ya dari Okezon. Untuk pertanyaan pertama, pasien COVID-19 yang isoman diminta punya inhaler. Ini tidak perlu ya, kalau untuk pasien COVID-19 yang isoman itu kan asumsinya dia tidak ada gejala atau gejala ringan, sehingga tidak perlu inhaler atau tetes hidung. Tapi mungkin yang di rumah sakit itu ya itu disesuaikan sama kondisi pasiennya, tapi untuk yang isoman tidak. Kemudian untuk yang kedua, kenapa sih harus lapor setiap hari pasien yang isoman pasien yang sedang isoman ini? Nah, seperti kita ketahui pasien COVID ini dia sakitnya itu kan bisa seperti yang tadi sudah Dr. Hadiki Habib jelaskan ya, dari bukan cuma 7 hari, bisa lebih dari itu. Dan perjalanan penyakitnya selama isolasi mandiri yang tadinya dia gejala ringan atau tanpa gejala, sebenarnya dia bisa berkembang menjadi gejala sedang dan berat dan membutuhkan perawatan di rumah sakit. Nah, inilah yang kita cegah. Jangan sampai pasien-pasien ini isolasi mandiri di rumah, tapi dia tidak tahu kapan dia harus ke rumah sakit, nanti sudah sesak, tapi belum mencari bantuan yang lebih yang lebih baik lagi gitu. Karena kalau sudah sesak, dia sudah harus dirawat di rumah sakit. Itulah perlunya pemantauan setiap hari pada pasien isoman. Kemudian untuk keluar rumah, nah sebenarnya isoman-tau ini kan kita berkomunikasi dengan pasien setiap hari ya. Ini juga menjadi salah satu media kita edukasi gitu. Kalau misalnya
kalau lagi kok bukan hanya sekedar cuman ngasih tahu iya sakitnya ini, obatnya ini, tapi tidak, di situ kita juga bisa lakukan edukasi kepada pasien terkait misalnya selama COVID positif itu di rumah harus ngapain saja gitu, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Bahkan kita bisa merekomendasikan kepada pasien kalau misalnya dia positif, otomatis misalnya keluarganya yang kontak erat harus dilakukan pemeriksaan. Jadi kita sifatnya bisa melakukan edukasi juga nih ke pasien yang sifatnya kontinu ya selama dia dalam masa isolasi. Kemudian untuk pertanyaan keempat, nah ini juga kembali lagi kalau pasien-pasien yang dilakukan isomantau ini kita bisa beritahukan kapan sih pasien ini selesai isolasi gitu. Kapan kalau misalnya dia mau periksa PCR kapan sebaiknya gitu. Tapi untuk pasien-pasien yang isolasi mandiri untuk yang tanpa gejala kita bisa beritahukan kapan dia harus selesai. Misal kalau tanpa gejala itu 10 hari isolasi mandiri, kalau dengan gejala ini yang untuk gejala ringan berarti 10 hari isolasi plus 3 hari bebas gejala. Di sini kita bisa memberikan masukan arahan kepada pasien kapan sih dia harus selesai isolasi, atau kalau dia bertanya terkait hasil PCR dan kapan harus PCR itu juga bisa kita jelaskan kepada pasiennya. Terima kasih. Baik, masih ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Agus, Radio Silaturahim, terkait dengan persediaan oksigen yang menipis karena begitu banyaknya permintaan, apakah ada alternatif terkait oksigen untuk pasien COVID? Terima kasih, Dok. Silakan dipersilakan kepada Dr. Yogi atau Dr. Hadiki Habib. Ya, baik. Terima kasih Mas Agus. Jadi memang kita lihat di media ya, oksigen ini menimbulkan masalah. Ya, di Jogja kita lihat berita yang cukup menyeramkan ya. Lalu juga oksigen ini ya, solusinya memang ada namanya oksigen konsentrat, tapi itu tidak murni. Ya. Sedangkan yang diperlukan untuk pasien itu adalah oksigen yang murni. Sehingga tetap memerlukan pasokan. Dan kami berharap pemerintah bisa menjamin ya tersedianya oksigen ini karena ini menyangkut dengan nyawa. Jadi itu yang menjadi perhatian kami dan kami juga tidak berharap ke depan ada lagi kekurangan oksigen yang terjadi dari ini bisa diantisipasi segera ya oleh berbagai pihak. Terima kasih. Baik. Ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan media atau rekan-rekan relawan, silakan. Bisa open mic langsung ya. Tidak ada? Baik, Dr. Tashkuru, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, pemutaran video, atau ada materi yang mau disampaikan, atau baik dari Dr. Yogi juga? Baik, kalau memang tidak ada lagi, ya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran. Maaf, Dok, ini ada dari RRI, Dok. Oh iya. Oke, baik. Silakan Mas Denny dari RRI, boleh open mic? Halo? Oh, baik, secara tertulis saja. Dari Mas Denny RRI menanyakan program Isomantau ini akan sampai kapan dilakukan? Mungkin Dr. Tashkuru dipersilakan untuk menjawab. Iya, terima kasih kepada Mas Denny dari RRI. Untuk program Isomantau ini akan kita lakukan untuk sampai kapannya memang belum tahu. Tetapi selama kondisi saat ini masih banyak pasiennya, kondisinya overload di rumah sakit, ya mungkin ini akan terus kita lakukan dan sambil kita lakukan evaluasi program ya, apakah memang sampai seterusnya dilakukan program ini atau ketika sudah lebih baik gitu mungkin apa bisa di stop terlebih dahulu, nanti mungkin akan dilakukan evaluasi lebih lanjut di kemudian harinya.
Baik, terima kasih Dokter Tashkuru. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan? Mbak. Ya. Baik, dipersilakan. Siang, Mbak. Ya, siang. Silakan. Saya Zubi. Ya, saya Zubi dari Antara. Mau minta penjelasannya aja. Tadi terkait apa yang ada pendaftar 171 dan itu 122 ya. Nah, ini sisanya ditolak karena apa? Karena kondisinya memang berat atau bagaimana? Terima kasih. Baik, kepada Dokter Tashkuru sudah cukup jelas barangkali pertanyaannya, Dok, bisa dijawab, Dok? Iya, baik. Terima kasih kepada Mas Zubi dari Antara. Ya, jadi sebagai gambaran data aja untuk sampai saat ini hari ke-6 kita buka program ini sudah ada sekitar 171 ya yang mendaftar, dan tadi ada yang layak 118 dan tidak layak itu 38 orang. Yang tidak layak ini yang pertama karena domisili, karena untuk saat ini kita program Isomantau kita buka di DKI Jakarta saja, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak layaknya adalah karena kondisi dari pasien. Yang bisa dilakukan program Isomantau itu adalah orang dengan COVID-19 yang positif dan dia tanpa gejala atau gejala ringan. Jadi ketika pasien itu mendaftar, kita sudah ada sertakan pertanyaan-pertanyaan untuk screening. Kira-kira pasien ini bisa untuk ikut program Isomantau atau tidak. Kalau misalnya dari screeningnya dia sudah mengarah ke gejala sedang, kita akan langsung memberikan penjelasan kepada pasien kalau ini tidak bisa dilakukan isolasi mandiri terpantau, akan tetapi harus ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi gitu. Misalnya contoh dia harus ke puskesmas untuk misalnya diantarkan ke pusat isolasi mandiri terkendali seperti kayak Wisma Atlet, atau kalau untuk di Jakarta Utara misalnya ada Rusun Nagrak seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita nilai juga pasien ini layak untuk dilakukan isolasi mandiri dari tempat tinggalnya, karena tempat tinggal ini faktor penting juga. Kalau misalnya dia rumahnya tidak mempunyai kamar terpisah, itu otomatis tidak boleh untuk dilakukan isolasi mandiri seperti itu. Baik, sudah cukup jelas penjelasannya. Iya, silakan. Ya, silakan dari rekan jurnalis yang ingin bertanya. Masih ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, ya apakah masih ada yang akan disampaikan dari Dr. Yogi, Dr. Hadiki, dan Dr. Tashkuru? Ya, mungkin ini kita tampilkan dulu video yang tadi ya. Baik, baik. Bersama Mercy. Apakah Isomantau itu? Isolasi mandiri terpantau merupakan program pemberian bimbingan dan pemantauan kepada pasien COVID-19 konfirmasi positif tanpa gejala atau gejala ringan selama menjalani isolasi mandiri di rumah. Karena mereka memang belum perlu untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Tidak perlu antrian panjang ataupun penumpukan pasien di rumah sakit, sehingga petugas kesehatan dapat lebih optimal merawat pasien COVID-19 dengan gejala sedang dan berat di rumah sakit. Hubungi call center Isomantau melalui aplikasi WhatsApp di 0822 99 22 50 50. Mesin penjawab otomatis akan membimbing Anda. Lalu, isilah data diri dan kondisi kesehatan Anda terkini secara benar. Data Anda akan kami proses dan diverifikasi oleh tim Isomantau Mercy.
dinyatakan layak untuk mengikuti program Isomantau bila berdomisili di DKI Jakarta, terkonfirmasi COVID-19 yang dinyatakan oleh hasil laboratorium dengan tanpa gejala atau gejala ringan. Petugas Isomantau akan menghubungi Anda. Relawan yang terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, perawat, serta bidan akan berkolaborasi untuk memberikan perawatan dan bimbingan. Kondisi fisik atau mental Anda akan dipantau secara rutin sampai dengan isolasi mandiri selesai atau Anda harus segera dirujuk. Dalam masa pemantauan, Anda dapat menanyakan mengenai pengobatan, keluhan penyakit, dan informasi kesehatan, sehingga Anda mendapatkan apa yang Anda butuhkan untuk kembali sehat. Ayo, Isomantau bersama Mercy. Baik, terima kasih atas pemutaran videonya. Selanjutnya, jika tidak ada lagi hal yang ingin ditanyakan, kita tutup pertemuan ini dengan alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih semua kepada rekan-rekan jurnalis dan rekan-rekan relawan semua. Selamat siang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.